Dalam rangkaian perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, acara Gebyar Lapa-Lapa demi melestarikan budaya melalui makanan khas Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada hari Minggu 15 Mei 2022. Dan saya selaku Ketua Panitia saat ini mungkin tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang sejarah makanan khas Sulawesi Tenggara, yakni lapa-lapa, yang nantinya akan disampaikan dan dijelaskan secara terperinci sejarah lapa-lapa tersebut oleh pemangku adat. Selanjutnya, kami panitia pelaksana meminta kesediaan yang mewakili Bapak Wali Kota Bitung untuk dapat memberikan sambutan. Hari ini di tempat ini dengan sehat kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka Gebyar Lapa-Lapa yang diselenggarakan pada hari ini. Informasi yang dapat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bitung, lebih khusus warga Kelurahan Waluren, Kecamatan Gerian, bahwa hari ini Pak Wali Kota tidak sempat hadir karena ada satu pekerjaan tidak dapat beliau tinggalkan. Kemudian disposisi itu diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Bitung. Hari ini juga Sekretaris Daerah Kota Bitung memimpin ibadah yang tidak dapat beliau tinggalkan, yang kemudian kalau tidak ada rotan akar pun jadi, disposisi itu kemudian diserahkan kepada saya. Kegiatan ini bertempat di Kampung Kodo, Busmigo, Kelurahan Wangwer, Kecamatan Gerian, Kota Bitung. Lapa-lapa itu kalau dalam bahasa Bugis itu dibalik, kalau dalam bahasa Bugis namanya lapa-lapa, artinya yang bermain. Artinya apa? Lapa-lapa itu artinya apa? Kalau bahasa Bugis itu yang masuk tadi dan berdagang. Kira-kira secara keseragaman kalau ada makanan kalau ini makanan akan kangkungan sebetulnya secara umum pemerintah Kota Bitung sangat mengapresiasi seluruh kegiatan, apalagi kegiatan ini dia bersendikan agama, dengan harapan kegiatan-kegiatan ini bisa ditumbuh kembangkan dan jadi ikon Kota Bitung. Alhamdulillah, saya sangat senang, saya sangat bangga dengan hadirnya Festival Lapa-Lapa yang mungkin baru pertama kali ini di Kota Bitung. Artinya tradisi-tradisi seperti ini harus kita giatkan di Kota Bitung ini. Dan saya selaku Ketua KKIG Kota Bitung sangat senang, sangat bangga dengan terlaksananya Festival Lapa-Lapa di Kota Bitung. Harapan apa ke depan untuk bisa ke depan ada harapan terkait kegiatan ini, Pak? Artinya ya harapan saya kira-kira apa? Harapan saya ke depan, insya Allah kegiatan seperti ini harus sering dilakukan agar supaya para generasi penerus itu mengerti akan adat budaya serta tradisi dari daerahnya masing-masing. Ini suatu langkah yang berani dari masyarakat keturunan Sulawesi Tenggara, ya, di mana hari ini mereka memberanikan membuat acara ini. Intinya adalah untuk silaturahmi. Silaturahmi ini tidak lepas dari kita kemarin Idul Fitri, saling maaf-maafkan, saling mengunjungi. Inilah mereka hari ini mereka buat seolah acara seperti ini masyarakat keturunan Sulawesi Tenggara bisa berkelanjutan dari tahun ke tahun, karena ini dampaknya bagus buat masyarakat Kota Bitung. Kalau kami dari PADI sangat mendorong, karena inilah suatu acara yang dimana bisa mempersatukan antara umat Islam yang ada di Kota Bitung dan maupun masyarakat sekitar Kota Bitung. Oke, terima kasih, Pak. Dua entry point penting yang harus kita
sampaikan sehubungan dengan pelaksanaannya halal bihalal lapa-lapa ini. Yang pertama adalah memperkenalkan aneka ragam budaya dan masakan kepada seluruh masyarakat, elemen masyarakat, bahwa kita adalah bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua, bahwa ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, terutama tali silaturahmi antara suku, agama, dan bangsa. Kami dari Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi keluarga besar Sulawesi Tenggara atas suksesnya penyelenggaraan halal bihalal lapa-lapa di Irian. Harapannya bahwa ke depan kita semua suku, agama, bangsa yang ada di Kota Bitung terus menjaga keharmonisan, terus menjaga toleransi, dan ikut andil bagian dalam percepatan pembangunan Kota Bitung. Dan yang penting yang ingin saya sampaikan bahwa dalam bulan Oktober insya Allah Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan akan melaksanakan festival gebiar budaya di Stadion Dua Saudara untuk ruang bagi seluruh suku memperkenalkan budayanya bagi regenerasi ke depan. Adapun pelaksanaan kegiatan gebiar lapa-lapa mengambil tema melestarikan budaya melalui makanan khas Sulawesi Tenggara antara suku dan agama di Kota Bitung. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padunet, satu untuk semua. Kapal penumpang PT Pelni KM Sinabung tiba di dermaga Pelabuhan Bitung sekitar jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, Senin 16 Mei 2022. Terpantau ke Polsek KPS Bitung bersama personel pihak PT Pelni Persero Manado Bitung melakukan pengamanan terhadap penumpang naik maupun penumpang turun. KPS sedang melaksanakan pengamanan penumpang turun dari Pelabuhan Bitung Banggai menuju Pelabuhan Bitung dengan jumlah penumpang turun sejumlah 468 dan penumpang lanjutan 2090. Sekarang hari ini kita ada kegiatan KM Sinabung terkait dengan embarkasi penumpang. Rencana penumpang naik dari sini masih sekitar 300, penumpang turun yang sudah terdata 468 orang. Sedangkan yang lanjutan sekitar 1.500-an. Pertama ke Ternate, Macan Sorong, dan selanjutnya sampai dengan Jayapura. Menjaga protokol kesehatan untuk masing-masing dirinya supaya tetap terjaga, menjaga barangnya jangan sampai lalai, karena dalam kondisi seperti ini bisa saja dimanfaatkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Pelabuhan Samudra Nusantara Bitung, Padunet, satu untuk semua. Organisasi Laskar Merah Putih LMP Bitung bersama komunitas Papalagar Kota Bitung dan masyarakat Kompleks Pasar Tua Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung melaksanakan kegiatan halal bihalal gebiar ketupat Senin 16 Mei 2022. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Bitung, di bulan Ramadan yang lalu. Sebagai pemerintah tentunya kami tidak lepas dari salah dan khilaf. Olehnya dengan segala kerendahan hati kami pemerintah Kota Bitung serta atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Sumba bisa meramaikan acara suasana kegiatan halal bihalal ini, dan semoga semua sebagai momentum yang mampu memperkuat serta mempertemukan visi dan pemikiran dari seluruh elemen masyarakat. Yang patut kita ketahui bahwa selama 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19, dan semoga saja kita menunggu arahan dari pemerintah pusat agar kiranya instruksi pemerintah pusat, imbauan dari pemerintah pusat, pandemi ini menjadi endemi, sehingga kita sudah bisa menjalani kehidupan normal seperti biasa. Seperti tadi yang dikatakan dari Sumba, bahwa mereka berhenti karena tidak bisa melaksanakan kegiatan Sumba. Semoga ke depan nantinya setelah endemi kita semua boleh menjalani kegiatan kita seperti awal-awal sebelum pandemi. Jadi tolong diingatkan untuk masyarakat, bantu pemerintah, bantu kita semua, seluruh masyarakat Kota Bitung, agar yang belum booster pergilah ke puskesmas minta booster, supaya kita semua boleh terbebas dari serangan pandemi ke kehidupan yang lebih baik, taat dan takwa, sejahtera lahir batin. Mari kita tetap bergandengan tangan untuk menyusun hari esok. Berbahagia demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Perayaan halal bihalal Gebyar Ketupat berakhir dengan berbagai macam hiburan seperti goyang Sumba, kasida, atraksi pencaksilat. Isu yang dibawa oleh Bapak Edi Akini dari Jepang, yaitu seorang kapten kapal. Kemudian di Bitung Sudah kegiatan ini kan budaya, jadi akan jadi budaya kita. Ya. Jadi kearifan lokal ini kan sama dengan budaya, jadi dipelihara terus. Ini kan cuma karena baru pandemi 2 tahun, kemudian setelah pandemi ya kita akhirnya melakukan ini kegiatan acara ini. Tapi diharapkan dengan kegiatan ini tetap terjaga silaturahmi sama masyarakat Kota Bitung. Iya, supaya aman dan tentram Kota Bitung. Itu pada prinsipnya. Jadi moga-moga nanti kita menunggu saja himbauan dari pemerintah pusat. Kalau pandemi ini sudah jadi endemi, maka Tora akan masuk kepada kehidupan yang normal. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padunet 1 untuk semua. Sejumlah buruh mendatangi kantor DPRD Kota Bitung. Dalam kegiatan aksi damai tersebut dipimpin oleh Ketua FSP RTMM SPSI Kota Bitung. Adapun beberapa poin yang menjadi tuntutan mereka: penghapusan pasal-pasal pada Undang-Undang Cipta Kerja di Omnibus Law yang menangkal kesejahteraan para pekerja, hadirkan pengadilan tinggi hubungan industrial, hadirkan UPTD pengawasan di Kota Bitung, bentuk Dewan Pengupahan di Kota Bitung, dan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melakukan tindak pidana ketenagakerjaan. Sebenarnya itu juga bisa seperti itu, mengingatkan para wakil rakyat untuk memperhatikan teman-teman kita yang kena PHK juga kepada pemerintah. Kami saja dari serikat pekerja yang tanpa dana berusaha bagaimana menggalang dana untuk dapat memberikan sumbangan bantuan minimal dapat meringankan beban mereka yang ter-PHK. Ya, ke depan harus dipikirkan kalau ada anggaran kenapa tidak untuk masyarakat. Tadi saya sudah mengatakan dalam rapat dengar pendapat tadi, saya lebih mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk sebagai regulator perundang-undangan tenaga kerja lebih memanfaatkan fungsi dan peran mereka. Artinya ada hal-hal yang bisa dieksekusi di sini tanpa melalui pengadilan. Karena kalau pekerja itu diajak untuk terus bertarung lewat pengadilan, ini sangat berbahaya karena kita semua tahu keterbatasan daripada pekerja itu di sisi finansial untuk mencari keadilan. Tadi sudah saya sampaikan teman-teman di DPR segera membentuk tim lewat Komisi 1 mungkin yang bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja untuk segera membentuk tim
melobi ke pemerintah provinsi dan ke pusat agar ini bisa terrealisasi. Dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padunet, 1 untuk semua. Ketua Komisi 2 Badan Anggaran DPRD Kota Ternate, Mubin Awahid, melakukan kunjungan kerja di kantor Perumda Pasar Kota Bitung, Rabu 18 Mei 2022. Dalam kunjungan kerja Komisi 2 Badan Anggaran DPRD Kota Ternate, diterima langsung oleh Direktur Utama Perumda Pasar Kota Bitung. Anggota DPRD Kota Ternate dari Badan Anggaran DPRD Kota Ternate. Jadi kunjungan kita ke sini terkait dengan pengelolaan dan penataan pasar. Nah, jadi kita di Ternate memang sekarang ini masih dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kami dengar-dengar di Bitung sudah beralih dari Dinas Perindustrian Perdagangan ke Perumda Pasar. Oleh karena itu memang keinginan DPRD Kota Ternate juga ke depan memang pasar ini sudah layak dikelola oleh Perumda. Sementara sampai sekarang langkah-langkah itu belum diambil oleh pemerintah dan DPRD. Oleh karena itu tadi kita sudah berdiskusi cukup panjang baik dengan Pak Direktur Utama maupun Direktur Umum dan Direktur Keuangan, dan alhamdulillah ini akan menjadi daya dorong bagi kami untuk mendorong pemerintah Kota Ternate supaya ke depan kita bergeser agar pasar yang jumlahnya sekitar 36 yang ada di Kota Ternate itu dikelola oleh Perumda ke depan. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, harapan ke depan bahwa apabila dikelola oleh Perumda, kemungkinan kontribusi pendapatan asli daerah untuk pemerintah Kota Ternate lebih meningkat. Sekarang kan kita di angka 12 miliar, harapan kita ke depan di angka di atas 20 miliar. Kira-kira seperti itu kalau dikelola oleh Perumda. Kunjungan kerja Komisi 2 Badan Anggaran DPRD Kota Ternate di Kota Bitung terkait sejumlah pasar yang ada di Kota Ternate yang sampai saat ini belum memiliki Perumda. Pertama, anggota DPR dari Kota Ternate, mereka dari Badan Anggaran. Kebetulan di Ternate sampai hari ini belum ada Perumda Pasar. Sementara di Ternate itu ada 36 pasar yang tersebar. Nah, sampai hari ini mereka mencari referensi kira-kira daerah mana yang menjadi kunjungan, menjadi pembanding, karena rencana Kota Ternate akan berusaha mengusulkan khususnya dari DPR untuk membuat perusahaan umum daerah pasar, tapi sampai hari ini kan belum ada perda tentang pendirian Perumda Pasar. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padunet, 1 untuk semua. Perumda Pasar Kota Bitung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung bersama dengan Kepolisian Polsek R Tembaga Bitung melakukan penertiban pasar Winene di 2 titik lokasi, yaitu dalam pasar dan di luar pasar, Jumat 20 Mei 2022 sekitar jam 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Kasih OPS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung didampingi oleh Kabid Tibun membacakan surat perintah tugas penertiban pasar tersebut. Tahu kenapa Bapak pakai penjagaan mau angkat orang Barat katanya? Atas dasar apa? Dasarnya pertama, ibu nih mau ikut aturan pemerintah dalam ini Perumda. Oh iya. Benar. Tidak seperti itu yang kita mau bilang, Pak. Bapak selaku utusan dari pemerintah tidak sosialisasi dari orang. Kapan? Bapak, Tuhan yang tahu. Sama, Tuhan juga yang tahu. Kita mau bilang, Tuhan, kita punya Tuhan. Bapak, begini Bapak. Siapa yang Bapak ada undang sosialisasi? Sudah, kalau itu lewat. Ada enggak kebijakan untuk ibu ini, ada enggak kira-kira? Pak, angkat sendiri atau bagaimana? Coba. Orang suruh angkat. Ada DP video. DP laki bilang dorang mau angkat hari Senin. Ada DP video.
begini Pak. yang Urusan punya ini. DP laki-laki, DP bini yang usaha ini Pak, bukan DP Kita laki. kurang tahu, tapi DP laki ada video bilang mau angkat hari Senin barusan, tapi tidak terrealisasi. Jadi otomatis orang lakukan. Sekarang kita mau Kalau tanya. ibu keberatan lapor. Ya begini, kita nggak perlu lapor Pak. Mana di polisi Begini Pak, kita silakan. tanya. Kemudian Apa kebijakan pemerintah seperti ini? yang merupakan objek daripada penertiban. Saat ini kami Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan jajaran hendak membacakan surat perintah tugas terkait dengan tugas kami datang di tempat ini. Surat perintah tugas nomor 300 garing Pol PP garing 201 garing 5 garing 2022 dasar 1 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamung Praja. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamung Praja. 3. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bitung. 4. Peraturan Wali Kota nomor 42 tahun 2016 tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bitung. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja memerintahkan kepada anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bitung, nama-namanya terlampir, untuk pertama, melaksanakan tugas mendampingi pihak Bapenda Pasar dalam rangka penertiban lapak di Pasar Winenet. Kedua, melaksanakan tugas menggunakan pakaian dinas lengkap atau PDL. 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bitung dan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. 4. Surat tugas ini mulai berlaku pada hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022 mulai pukul 9.00 WITA sampai dengan selesai. Demikian surat perintah tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di Bitung pada tanggal 20 Mei tahun 2022. Sudah bertanda Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bitung Stephen Sulu SSTP MSI Pembina Utama Muda NIP 1967 0512 2001 12 1003. Terpantau Direktur Operasional Perumda Pasar Kota Bitung turut hadir dalam kegiatan penertiban pasar tersebut. Distatuskan dulu dan ditertibkan, diberikan kesempatan Pak untuk orang mengurus lagi dengan prosedur. Prosedur itu ada SOP-nya. Bagaimana itu? Melayangkan permohonan. Tetap ada jaminan untuk mendapatkan tempat berjualan. Tidak ada yang akan direbut. Dari Pasar Winenet Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padonet, satu untuk semua. Madrasah Aliyah Al-Khairat Kota Bitung melaksanakan kegiatan penamatan bagi siswa-siswi tahun ajaran 2021-2022 bertempat di Sekolah Madrasah Aliyah Al-Khairat Kota Bitung Sabtu 21 Mei 2022. Kegiatan ini dirangkaikan dengan acara halal bihalal dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara orang tua murid bersama pihak Sekolah Al-Khairat Kota Bitung. Penjelasan menyangkut penamatan Madrasah Al-Khairat Kota Bitung tahun pelajaran 2021-2022.
Adapun peserta didik kelas 12, baik kelas IPA maupun IPS, jumlah keseluruhan ada 45 siswa, ditambah dengan sekolah bergabung adalah Madrasah Mutadin, Madrasah Aliyah Mutadin, berjumlah 6 siswa, total seluruhnya adalah 51 siswa. Hari ini adalah merupakan hari penyerahan surat keterangan kelulusan dan juga acara penamatan yang dirangkaikan dengan secara sederhana, sekaligus dirangkaikan dengan halal bihalal, keluarga besar M. Al-Herat dengan orang tua murid. Kami tidak membuat acara yang sedemikian wow karena memang mengingat masih suasana COVID, dan kami tetap menerapkan protokol kesehatan, dan yang terpenting anak-anak yang lulus di tahun pelajaran tahun 2021-2022 ini, ketika mereka melangkahkan kaki meninggalkan M. Al-Herat, bisa memberikan nuansa baru dan bisa meraih kesuksesan di tempat atau di luar jangkauan kami. Dan insya Allah kami mendoakan mereka selalu diberikan kesehatan dan yang terpenting sukses dan bisa membalas, apalagi memberikan yang terbaik untuk orang tua mereka. Jadi itu yang rangkaian acara pada siang hari ini. Kami hanya membuat secara sederhana, yang penting silaturahim antara orang tua dan peserta didik dengan pihak sekolah dan juga anak-anak bisa terjalin dengan baik. Kegiatan ini berlangsung hikmat meskipun dilaksanakan sederhana. Dari Madrasah Aliyah Al-Herat Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padunet, satu untuk semua.